Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Kepada Bapak Ali Rahmat selaku dosen mata kuliah metode dakwah, kepada teman-temanku Fakultas Agama Islam, wabil khusus kepada penonton yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tanpa rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita yakin 100% bahkan sampai 1000% kita semua tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti sekarang. Dengan adanya rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita bersyukur kehadirat Allah atas pemberian itu semua? Kalau belum, marilah kita bersama-sama bersyukur atas pemberian Allah dengan bacaan hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh suri tauladan bagi kita. Dengan adanya contoh dan suri tauladan yang Rasulullah berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak ada rasa takut, tidak ada rasa was-was untuk menjalani aktivitas. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sifatnya sementara, kehidupan yang sebentar saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya mampir untuk minum, hanya mampir untuk makan, hanya mampir untuk tidur atau istirahat. Ketika kita diberikan usia yang sama dengan Rasulullah, maka usia kehidupan di dunia sampai sekitar 63 tahun lamanya. Mungkin ada yang lebih lama dari itu, dan
ada juga yang lebih muda atau lebih pendek dari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak teman kita, sahabat-sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita yang meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Entah itu sebab penyakit atau terjadi kecelakaan lalu lintas, atau bisa jadi kematian itu datang sebab bencana alam. Ada pepatah yang mengatakan, jika waktunya telah tiba, maka kematian tidak dapat ditunda, meskipun engkau berada di tempat yang paling aman di penjuru dunia. Maka kehidupan yang sangat singkat ini, marilah kita isi dengan banyak bekal sebelum kematian datang menghampiri kita. Maka amal menjadi penolong, menjadi teman kita saat di alam barzah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kebaikan dan amal yang dilakukan oleh manusia, ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia, meskipun kita sudah berada di alam barzah. Apa saja 3 amalan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu ila min salas, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana contoh sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu diperoleh dari apabila ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan lembaga pendidikan, dan pembangunan tempat-tempat yang bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kita mau mengeluarkan sepeser harta kita, sepeser tenaga kita untuk keberhasilan pembangunan tersebut. Ketika bangunan seperti musola, masjid, lembaga pendidikan itu berhasil berdiri dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan bangunan itu di dalamnya ada campur tangan tenaga kita, bantuan-bantuan berupa material yang kita sumbangkan, maka selama tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah berada di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat kita salurkan kepada orang lain, dan orang lain menyalurkan kepada orang lain, dan orang lain menyalurkan kepada orang lain. Jadi ketika kita menyalurkan ilmu kepada orang lain, kita sudah membuat pahala, membuat
celengan untuk hidup kita di alam barzah. Apabila kita menjadi guru, kita menyalurkan ilmu kita kepada murid-murid, murid-murid kita menyalurkan kepada orang lain, lebih-lebih murid kita yang kita ajari menyalurkan kepada anak-anak yang mereka didik, itu bisa menjadi pahala kita di alam barzah. Jangan sampai ketika kita mempunyai ilmu tidak disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Itu membuat celaka untuk diri kita sendiri. Percuma kita sampai S1, S2, sampai S3 kalau ilmu kita tidak dapat bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, amalan yang tidak dapat terputus meskipun kita di alam barzah, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Di sini anak yang dikatakan anak soleh tidak hanya anak kandung, tapi anak dari anak kita, anak dari anak kita, anak dari anak kita yang mau mendoakan keluarganya yang sudah meninggal. Itu yang dinamakan dengan anak soleh yang mau mendoakan. Seperti contoh begini, kita mempunyai anak kita mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya setelah meninggal. Anak kita mempunyai anak lagi dan mengajari anaknya untuk mendoakan orang tuanya sampai terus. Itulah sebuah amalan yang tidak ada putusnya meskipun kita berada di alam barzah. Untuk mendoakan, untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak mudah. Kita perlu mendidik, kita perlu mengajari anak kita ilmu pendidikan umum dan ilmu pendidikan akhirat atau ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, apabila manusia ingin bahagia, ingin hidupnya bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Dan apabila manusia ingin bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan apabila manusia ingin bahagia dunia akhirat, harus dengan ilmu. Maka kita sebagai orang tua atau calon-calon orang tua harus mengetahui bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, agar bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bermanfaat bagi bangsa dan negara, khusus bermanfaat bagi agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai di sini saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan atau tingkah laku yang saya perbuat, yang saya aturkan. Saya sebagai manusia tidak luput dengan salah dan lupa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.